Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di gereja Tuhan. Sebelum kita naikkan syukur beribadah pada Tuhan, marilah kita satukan hati kita, mempersiapkan hati kita. Pujilah Allah dalam baiknya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita semuanya. Saat ini kita akan bangkit berdiri muji Tuhan nomor 11. Terpujilah nama Allah, blessed be the name. Mari kita memuji nama Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan kita berterima kasih kepadanya. Nomor 11, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Kedua, nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji mulia, puji namanya, puji muliakan namanya. Kita doa. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, yang telah
menebus kami. Terpuji nama Engkau Tuhan telah menciptakan kami. Terpuji nama Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan pada hari ini. Dan semua yang sudah ciptakan Engkau berikan pada kami. Terpuji nama Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sembah sujud di hadapan-Mu yang kudus pada hari ini. Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, kami boleh menaikkan syukur, kami boleh memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berkenan semua pujian kami Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan, kiranya semuanya kami kemuliaan Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Dan pada saat ini kita akan membacakan pembacaan bersahut-sahutan yang terambil di buku nyanyian kita nomor 4 bagian belakang. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarikanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Sikapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kembali kita akan memuji Tuhan. Nomor 22, sukacita ku sembahkan. Joyful, joyful, we adore thee. Sukacita ku sembahkan. Nomor 22 bagian depan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyian mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat pohon rama, anugerahnya kekal.
keempat, bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riuh membawaku dalam kidung yang menang. Puji Tuhan ya, kita semua menyanyi memuji Tuhan. Tak kala kita bernyanyi di ayat keempat, ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riuh membawaku dalam kidung yang menang. Puji Tuhan saudara sekalian, saat ini kita akan memasuki kepada pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri. Ada di halaman buku 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan masuk pada doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami, memberi kami kehidupan, kami mengucap syukur. Semua adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kami, dan semua keselamatan Tuhan itu adalah anugerah pemberian-Mu. Tidak ada yang bisa kami membanggakan satupun Tuhan dalam kehidupan kami. Semua yang kami perbuat Tuhan, kami adalah orang berdosa Tuhan, tapi Engkau telah membenarkan kami dan penebusan darah yang kudus Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih semua pemberian yang gratis, semua pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan berikan pada kami, keselamatan cuma-cuma itu. Biarlah kami tidak take for granted, biarlah kami tidak memberikannya, menghabiskannya dengan sia-sia hidup kami, tapi kami bisa membayar kasih-Mu Tuhan. Biar kami bisa mengucap syukur, bisa berterima kasih kepadamu Tuhan, dengan kami boleh membayar semuanya Tuhan, dengan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa teman kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu, kami yang berharap Tuhan akan memberi kekuatan pada kami. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri memberi pemulihan pada teman kami yang sakit menderita. Biarlah mereka terus boleh beriman kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa temannya mencari pekerjaan Tuhan, tolong mereka agar mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan. Bapa, kami berdoa untuk COVID-19 yang saat ini masih ada. Biarlah Tuhan Engkau memberikan belas kasihan. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami, apapun situasi yang menghalangi Tuhan, tetap tidak bisa menghalangi kami untuk datang kepadamu, untuk boleh berdoa dan boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami, tolong kami beriman kepadamu. Engkau akan senantiasa melindungi kami jauh dari semua sakit penyakit, karena Tuhan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan pada kami orang yang datang kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau mendengar semua doa kami, memberkati negara Amerika yang kami ada di sini, agar kami tidak lupa untuk memberitakan Injil kasih karunia, memberitakan kabar baik, membawa agar kami berbuat baik juga kepada orang-orang di sekitar kami, karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kami juga. Berkati Cornerstone, berkati semua yang ada di sini, sekolah dan semuanya. Tuhan berkati mereka agar semua Injil boleh disebarluaskan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk Indonesia, berkati mereka semua agar mereka, negara Indonesia dan gereja semua boleh memberitakan kabar baik dan memberkati semua orang di sekitar. Terpuji nama Engkau Tuhan, berkati setiap kami yang di sini, dan kami menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dipersilakan duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan menyanyikan lagu 417 untuk mendengarkan khotbah. 417, seperti usai merindukan sungai yang berair, biarlah jiwa kita merindukan firman Tuhan seperti itu. As the deer pants for the stream of water. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita nyanyi 417. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya persilakan kepada pendeta Sa untuk menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa memimpin kita, senantiasa menjaga kita, memelihara kita sampai hari ini. Mari saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, hari ini hari yang cerah, hari yang penuh kebahagiaan. Engkau mengantarkan kami datang ke dalam ruangan ibadah ini. Bukan karena kebetulan Tuhan, bukan pula karena kami lebih suci, bukan pula karena kami lebih baik, tetapi Tuhan karena anugerah-Mu, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau sayang kepada setiap kami, sehingga memungkinkan kami untuk datang kembali bersekutu di tempat ini. Bapa kami di surga, hamba-Mu mau serahkan firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu mau baca. Demikian juga menyampaikan buat jemaat di tempat ini maupun yang di rumah. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadi berkat bagi kami semuanya yang mendengar dan juga bagi hamba-Nya yang menyampaikan. Kami serahkan
seluruh penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan buka Alkitab di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan sekali buat kita sekalian, nanti yang kedua kali kita sama-sama baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sama-sama kita baca. Galatia 5, 22, 23. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari buah roh, karakter yang pertama, yaitu kasih. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan yang disebut dengan sukacita. Kembali saya mengajak kita membaca Filipi pasal 4, ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Mari kita sama-sama membacanya. Filipi 4 ayat keempat. 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam buah roh ada 9 karakter. Tadi saya katakan minggu lalu kita sudah pelajari tentang kasih. Dan hari ini kita akan belajar tentang sukacita. Nah, dalam surat Filipi, Rasul Paulus menulis demikian. Dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sukacita ini merupakan perintah dari Tuhan. Tuhan memerintahkan pada kita itu bersukacita. Bersukacitanya kapan? Bersukacita dalam segala keadaan. Yang artinya apa? Yang artinya waktu kita mau bersukacita, kita tidak melihat keadaan kita. Saudara, ada orang yang bersukacita karena baru dapat gajian, uangnya banyak. Ada orang yang baru bersukacita karena baru dapat hadiah, hadiahnya besar, dia suka, dia bersukacita. Ada orang bersukacita karena dia bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan familinya ketika dia bertamasya, vakansi atau pulang kampung. Dia merasa sangat bersukacita. Sementara yang lain bersukacita karena piknik, kita bisa pergi jalan-jalan ke kota-kota besar, ke state-state yang lain ataupun ke luar negeri. Kita merasa senang, kita merasa bersukacita. Tetapi sekali lagi saudara, sukacita yang demikian itu sifatnya sementara. Ketika kita pergi mungkin kita bersukacita. Ketika kita dapat lotre kita bersukacita. Dapat hadiah kita bersukacita, bertemu dengan teman kita bersukacita, tetapi sifatnya sementara. Lewat daripada itu kita tidak merasakan lagi. Kenapa? Karena sukacita yang didapatkan dari luar itu sifatnya sementara. Hari ini ada sukacita yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu dari dalam. Sukacita yang di dalam itu tidak melihat keadaan. Itu sebabnya saudara bisa melihat ada orang yang mungkin
dompetnya itu sudah kosong, tapi masih bisa bersuka cita. Kenapa? Karena ada di dalamnya itu Tuhan membuat dia bersuka cita. Rasul Paulus menulis bagian ini, dia bukan dalam keadaan senang-senang pergi piknik, pergi tamasya, bukan. Dia juga bukan dalam rangka pergi misi ke kota mana, berjalan pindah sana pindah sini, tidak. Rasul Paulus menulis surat Filipi saat itu dia berada dalam penjara. Walaupun penjara di rumah itu sudah terikat sekali. Jangankah kita penjara orang-orang yang dikarantina 14 hari, 10 hari, mereka sudah merasa seperti di penjara, gak bisa kemana-mana. Nah sekarang Paulus berada dalam penjara di rumah. Tetapi waktu dia berada dalam penjara di rumah, dia masih bisa bersuka cita. Dia bisa menghibur orang lain. Bahkan dia bisa menulis firman Tuhan, dikatakan di sini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu artinya apa saudara? Artinya waktu Paulus bersukacita, dia tidak melihat keadaan dia. Keadaan dia tidak membuat dia sukacita, tetapi dia bisa bersukacita. Inilah yang dikatakan dengan sukacita itu datang masuk dalam hati kita. Kalau sukacita yang melihat keadaan, itu sukacita hanya berada di luar. Waktu keadaan senang, kita merasa senang. Waktu keadaan aman, kita merasa senang. Waktu keadaan menyenangkan, kita merasa bahagia. Tetapi ketika keadaan tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita menyenangkan, kita menjadi seperti orang yang stres. Kita mungkin bisa cepat marah, emosi, darah tinggi, dan sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki sukacita yang ada di dalam, itu tidak bisa dibeli dengan harta benda. Itu ada dalam hati kita. Itu sebabnya saudara, orang yang memiliki sukacita di dalam hatinya, dia itu semestinya tidak gampang emosian gitu. Tapi boleh marah gak? Boleh. Yesus juga pernah marah. Orang yang bersukacita, dia akan mengalami dalam hidupnya bahwasanya dia merasakan kasih Tuhan. Maka dia bersukacita. Karena kasih Tuhan begitu lebar, begitu luas, begitu besar, ada dalam hidupnya. Dia bersukacita. Coba kita lihat Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Kalau sama-sama kita mendapatkannya, sama-sama kita membacanya. Mazmur 51 ayat 12. Mari kita baca ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadilah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di dalam Mazmur 51, kalau kita perhatikan, sungguh-sungguh di sini Daud ingin katakan kepada Tuhan, jadikanlah hatiku itu menjadi diperbaharui. Setelah kita tahu Daud itu jatuh ke dalam dosa, dan begitu dia jatuh ke dalam dosa, hatinya sudah kehilangan sukacita. Karena dia sudah menyakiti hati Tuhan. Karena menyakiti Tuhan yang mengasihi dia. Hatinya sudah kehilangan sukacita. Sehingga dia minta kepada Tuhan dalam doanya, oh Tuhan, perbaharuilah hidupku. Jadikan aku kembali seperti yang lalu dengan penuh keteguhan
roh yang teguh. Kalau kemarin aku pernah jatuh, aku mau bangkit kembali. Aku mau berubah, perbaharui hidupku. Nah saudara, kalau kita perhatikan, orang-orang yang seperti Daud begitu, dia mau kembali kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan memperbaharui. Kita tahu bahwa sukacita adalah perasaan batin yang diekspresikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dalam hidup kita, bersifat lahiriah. Sukacita itu bisa menanggung kesulitan, menanggung cobaan, sehingga seseorang yang ingin mengalami sukacita, dia melewati dengan penderitaan, bisa. Seorang ibu yang melahirkan anaknya, dia melewati penderitaan, melewati pergumulan, mungkin bayang-bayang maut, karena dia harus dioperasi, karena dia harus melahirkan, sangat menegangkan, sangat menakutkan. Tetapi begitu anaknya lahir, menangis, dia bersukacita. Dia merasa senang sekali. Dia akan lupakan semua penderitaan. Dia akan lupakan semua kesakitan itu. Kenapa? Karena sukacita yang dia dapatkan lebih besar daripada semua yang dia alami, berbagai kesulitan yang dia alami. Itulah sukacita yang ada dari dalam. Saudara, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita sehingga dia rela mati di atas kayu salib untuk kita, itu berarti memberikan sukacita yang terdalam dalam hidup kita. Kita mestinya adalah orang-orang berdosa yang tadinya kita mesti masuk neraka, yang tadinya kita mesti dihukum di api neraka, tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, bangkit kembali, menyelamatkan kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita itu bersukacita. Jadi sukacita kita itu ada dalam hidup kita karena kita mengalami. Itu sebabnya jikalau kita yang duduk dalam ruangan ini belum mengalami sukacita seperti itu, kita perlu undang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita di dalam dunia itu bohong. Seringkali membohongi kita. Saudara, zaman sekarang zaman media sosial. Sebentar lagi ada lagi yang disebut dengan metaverse, di mana orang bisa jualan, beli tanah, beli rumah, tapi masuk dalam internet. Itu masih perlu dipelajari. Saudara, saya baca di berita, ada seorang pemuda yang masih kuliah, setiap hari, kalau tidak salah dari 2017 sampai 2019, setiap hari dia foto dirinya. Foto dirinya ya, selfie. Dia masukkan di internet. Setiap hari, entah pagi, sore gak masalah. Yang penting setiap hari selama 2 tahun, 3 tahun dia foto dirinya. Dia masukkan dalam internet. Yang disebut dengan zaman sekarang inilah perdagangan zaman sekarang. Dan beritanya viral karena foto yang dia masukkan itu dibeli orang. Sampai jadi miliarder orangnya. Foto dirinya gak lebih tampan dari saya. Ya, mungkin saya lebih tampan daripada dia gitu ya. Tapi laku, orang mau beli. Heran bukan? Zaman sekarang aneh-aneh. Yang begitu-begituan bisa dibeli sampai bermiliar-miliar, saudara. Itu berita, fakta yang terjadi pada zaman sekarang ini. Nah, ketika kita menghadapi dunia seperti demikian, yang bisa seakan-akan masuk dalam dunia media, hari ini kita bisa merasa bingung kenapa orang sampai bisa demikian gitu ya.
Lalu kita perhatikan, orang-orang juga masukkan bagaimana buat cerita keluarga di dalam media sosial, di dalam YouTube-nya, di dalam Instagram, cerita tentang keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh sukacita. Setiap hari dimasukkan. Saya pernah dengar 1-2 orang yang sudah mendapat untung banyak melalui cara yang demikian itu. Dia mengaku, dia merasa bosan, dia merasa muak dengan itu semuanya. Kenapa? Karena dia tidak tahan membohongi orang setiap hari. Harus pura-pura tersenyum, harus pura-pura bahagia, harus pura-pura merasa senang setiap hari. Saudara, jujur, kita ini tidak setiap hari merasa senang, bukan? Kadang bangun pagi, kita ada masalah, kita sudah tidak merasa senang. Dan bisa terbawa sampai sepanjang hari. Kita tidak tiap hari merasa senang. Karena kita selalu dipengaruhi oleh keadaan di luar. Tetapi sukacita yang diajarkan, yang kita miliki dari Tuhan itu sukacita dari dalam. Dari luar mungkin bisa membuat kita tidak bersukacita, tetapi di dalam tetap ada Tuhan yang membuat kita bersukacita. Jadi kita pegang teguh, Yesus masih mengasihiku, Yesus masih menjadi sahabatku. Nah, kita bisa bersukacita. Yesus masih memberikan sukacita kepadaku. Itu yang pertama. Karena Tuhan memerintahkan kepada kita supaya bersukacita. Nah, sukacita tadi dikatakan, coba kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat 24. Ya. Saya bacakan buat kita sekalian. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur. Lalu Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang kedua? Tadi yang pertama, bahwa sukacita itu diperintahkan oleh Tuhan. Maka yang kedua, sukacita di dunia sementara, sukacita di surga kekal. Lukas mencatat sukacita yang paling besar di sini adalah ketika namamu terdaftar di surga. Saudara, ketika namamu terdaftar di surga, itu sukacita yang paling besar. Sudah tercatat di sana. Sukacita ini lebih besar daripada ketika kita dapat green card. Sukacita ini lebih besar ketika kita dapat citizen, menjadi orang Amerika. Tapi dia lebih besar daripada itu, karena nama kita terdaftar di surga. Tentunya kalau dibalikkan, akan menjadi duka cita yang paling besar apabila nama kita tidak terdaftar di surga. Setelah di dalam luar hidup kita, kita bisa berbuat baik, benar. Di luar kehidupan kita, kita bisa melakukan banyak hal untuk menolong orang lain, benar. Di dalam luar hidup kita, kita bisa bersukacita, bersenang-senang, pesta, makan-makan enak, kita senang sekali. Rayakan misalnya Imlek, bersukacita, senang sekali. Rayakan tahun baru, Natal, kita gembira sekali. Tapi sekali lagi, apapun yang kita rayakan, yang kita kerjakan di luar itu, sifatnya sementara. Perayaan, kesenangan, semua itu berlalu sesuai dengan waktu. Kita senang kalau mau nanti summer ini, kalau gak ada COVID-19 kita bisa bertamasya. Yang lain katakan saya bisa pulang ke Indonesia.
Yang lain katakan saya bisa pergi ke New York, ke Hawaii, dan sebagainya. Senang dan berangan-angan untuk lakukan semuanya. Waktu berjalan, kita lewati, masuk tibalah, waktu kita pergi jalan-jalan. Habis kita pergi jalan-jalan, kita nikmati kesenangan, pulang, sama aja, lewati begitu saja. Tetapi saudara, satu hal yang paling besar dikatakan sukacita di sini adalah ketika nama kita terdaftar di surga. Ada tercatat nama kita. Yang menjadi masalah adalah bagaimana supaya nama kita bisa tercatat. Tadi dalam 1 Petrus mengatakan hidup seperti rumput, segala kemuliaan seperti bunga rumput, sebentar menjadi kering dan bunganya akan gugur. Akan lewati begitu saja. Tapi sukacita yang daripada Tuhan sifatnya kekal ketika nama kita tercatat di surga sana. Yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimana supaya nama kita bisa tercatat di surga supaya kita mendapatkan sukacita. Nah saudara, supaya nama kita bisa tercatat di surga, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Firman Tuhan katakan, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita itu adalah kita kepada dunia ini, kepada kita. Barang siapa atau siapapun yang percaya kepadanya, sampai pada kalimat tidak binasa saja, kita sudah mendapatkan sukacita itu. Tidak akan binasa. Bagaimana? Apabila kita percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia. Disitulah kita mengantongi izin, stempel, nama kita terdaftar di surga. Kita merasa senang. Karena sukacita itu bersifat kekal. Waktu saya coba masuk ke internet pakai segala kode dengan nama dan first name dan last name serta nomor vaksin yang saya dapatkan, baik yang pertama maupun kedua, itu gak bisa cocok dengan internet sehingga gak dapat barcode-nya. Saya minta lagi melalui website, gak dikirim-kirim. Minta lagi, gak dikirim-kirim. Sampai hari ini belum dikirim, belum dapat. Gak tahu kenapa, mungkin mereka salah. Tapi waktu saya pergi vaksin yang ketiga, itu bisa, dia bisa dapatkan nama saya. Karena dia sibuk, saya juga gak ada waktu untuk tanya dia gimana caranya. Poin saya adalah di sini, ketika nama kita tidak tercatat dan tidak cocok dengan barcode vaksin saja, kita sudah merasa gelisah. Terpikirlah saya nanti kalau naik pesawat bagaimana. Terpikirlah nanti kalau tiba-tiba saya harus pergi keluar kota, periksa ini bagaimana. Bagaimana. Itu keraguan daripada saya. Tapi pernahkah kita meragukan kalau nama kita belum terdaftar di surga? Pernahkah kita meragukan itu? Saudara, ketika nama kita tidak terdaftar di surga, itu berarti hidup yang kita jalani sampai Tuhan berikan pada kita umur sekian pun, kalau satu hari dipanggil Tuhan, bukan kembali ke Tuhan, kembali kepada tempat lain. Karena apa? Karena nama kita tidak tercatat di sana. Itu sebabnya di masa hidup seseorang itu dia harus percaya kepada Tuhan. Karena setelah hidup dia tidak bisa lagi mengambil keputusan. Waktu dia masih hidup, dia bisa mengambil keputusan. Kalau dia sudah mati, gak bisa ambil keputusan lagi. Saudara yang saya kasih Tuhan, inilah pergumulan hidup dari setiap orang. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah nama kita sudah terdaftar di sana? Kalau sudah, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetap pelihara,
jaga. Alkitab catat, jaga keselamatanmu. Artinya apa? Artinya setiap hari kita harus memelihara anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Jangan sampai kita menyeleweng, jangan sampai kita jatuh. Kemarin saya ada sempat diskusi dengan seorang hamba Tuhan, teman lama, tapi sudah lama tidak ketemu, mengenai dosa. Ya, karena dia punya beban membahas tentang dosa. Dia katakan dosa itu ada dosa yang zaman dulu, zaman kuno punya, yang dulu sudah ada semuanya. Sejak Alkitab juga sudah ada. Orang Indonesia itu sedang candu, bukan film Korea, tapi film Indonesia. Judulnya itu Layangan Putus ya. Sampai-sampai mereka bikin parodinya. Nah, banyak sekali mereka contoh. Judulnya Layangan Putus. Di situ ada drama keluarga. Orang itu suka dengan itu. Dan itu kehidupan. Walaupun ceritanya bukan cerita Kristen, tetapi related dengan kehidupan kita semuanya. Yaitu kehidupan keluarga. Nah, itu di dalam kehidupan keluarga ada dosa. Dosa-dosa yang dialami oleh orang-orang tersebut itu cerita yang kuno. Dosa yang masa lalu. Dosa seperti yang dikerjakan oleh Daud, ya. Dosa yang dikerjakan oleh Yudas Iskariot, itu semua sudah korupsi, memperlakukan kebejatan dalam hidupnya dan sebagainya. Semua ada, itu semua masa lalu. Tapi di zaman modern seperti sekarang ini ada dosa-dosa yang dosa modern yang tanpa kita sadari kita bisa mengalaminya gitu. Kita bisa mempraktekannya sehingga orang-orang tidak tahu. Kita juga tidak sadar kita sedang mempraktekkan dosa. Saudara, ketika dijual minyak goreng, harganya itu nggak tahu berapa, tapi satu keluarga boleh beli 2. Nggak boleh lebih loh ya. Lalu ada di berita dikatakan ada ibu, anak, dan mungkin anaknya 2, suami juga datang. Dalam tempo yang beberapa menit mereka saling tidak mengaku sebagai keluarga. Ini bukan anakku kok, ini bukan mamaku, ini bukan bapakku, ini bukan ibuku. Ini mereka bisa dapat, kalau 4 orang dapat 8 di keluarganya. Itu tanpa kita sadari kita bisa lakukan seperti demikian. Ketika kita mau apply credit card di Amerika Serikat, kita bisa bikin mungkin gaji kita besar-besar, mau beli rumah dan sebagainya. Tapi ketika kita mau apply human resources, kita bikin gaji kita itu kecil-kecil. Kalau bisa gak dapat apa-apa. Itu orang percaya bisa lakukan seperti demikian. Tanpa kita sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, dosa modern itu menghantui kita. Saudara, kita perlu mohon pengampunan kepada Tuhan. Ketika ada dosa yang kita perbuat, sukacita itu akan hancur, akan lenyap. Sukacita daripada orang-orang yang melakukan hal yang salah akan lenyap. Itu sebabnya maka kita perlu Tuhan Yesus. Supaya Dia menyelamatkan, membersihkan, menyucikan kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyucikan kehidupan kita. Saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita dari lumpur dosa kembali keluar. Memperbaharui kita. Seperti Daud doa kepada Tuhan Allah. Perbaharui hidupku. Perbaharui hidupku. Saudara, seringkali Tuhan sudah mengampuni orang-orang yang berdosa. Tetapi
di luar sana dia belum mendapat pengampunan. Seorang yang pernah melakukan kejahatan misalnya, seorang wanita, dikatakan wanita malam misalnya, dia sudah bertobat. Tetapi Tuhan sudah mengampuni dia. Tetapi orang-orang gereja tidak bisa mengampuni dia. Tidak berani menerima dia. Tidak berani merestor dia. Artinya memperbaharui dia. Daud mengalami seperti demikian kan ya. Dia minta supaya Tuhan memperbaharui dia. Memperbaharui dia. Saudara, jangan katakan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Karena Ia akan melayakkan kita. Tapi kalau kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Dia, kita katakan kita layak pun menjadi tidak layak. Kenapa saudara? Karena kuncinya adalah dalam hati kita yang mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Sepenuhnya kepada Dia. Yang ketiga, saudara, sukacita yang dapat kita alami ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri. Sukacita itu dapat kita alami ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri. Setelah ada kalanya kita mengalami hari-hari yang berat, sangat melelahkan. Kita mengalami hal-hal yang mungkin sangat-sangat menyakitkan. Dan bahkan mungkin dalam kehidupan kita, kita sudah tanpa kita sadari kita sudah lakukan hal-hal yang juga menyakiti orang lain. Hal ini berulang-ulang. Kita lakukan terus, berulang-ulang. Dan kita merasakan diri kita tidak layak. Kita merasakan diri kita tidak cukup layak. Apalagi suka dihina orang. Apalagi suka dibully orang. Kita merasa diri kita tidak layak, tidak cukup layak, tidak cocok, tidak bisa. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan, kita perlu berdamai. Bukan hanya pada orang lain. Kita perlu damai dengan diri sendiri. Kita mau akui dulu diri kita sendiri. Kita mengatakan diriku bisa, diriku hebat, diriku sudah percaya kepada Tuhan, diriku pasti selamat. Karena diriku sudah percaya menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Aku mendapatkan keselamatan tersebut. Roh Tuhan akan memimpin hidupku. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Dia. Hanya orang yang berdamai dengan diri sendiri yang bisa tetap bersuka cita. Kalau kita masih belum bisa berdamai dengan diri kita, kita tidak bisa bersuka cita. Tiap hari kita merasa bersalah. Tiap hari kita merasa berdosa. Tiap hari kita merasa kita ini orang yang hina. Tiap hari kita merasa kita orang yang tidak layak. Kita rendah diri. Kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita merasa kita sudah terlalu banyak mengecewakan orang lain. Namun setelah kita datang mohon pengampunan kepada Tuhan, dan pada saat itu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Tidak ada musuh lagi dengan diri kita sendiri. Musuh dengan orang lain aja kita gak suka cita, apalagi musuh dengan diri sendiri. Tambah sukacitanya tidak akan orang tahu, saudara. Musuh pada orang lain mungkin kita gak mau ketemu dia, paling dia ke mall A, kita ke mall B. Dia ke Seramonte, kita ke mana? San Mateo misalnya. Iya kan? Supaya gak ketemu. Sama-sama Messi, tapi gak ketemu. Dia pergi ke LA, saya pergi ke San Diego misalnya. Jadi gak ketemu. Itu musuh kita. Atau dia sudah masuk di situ, tunggu dia keluar baru kita masuk. Karena ketemu dengan musuh, kita tidak merasa sukacita.
Sekarang diri kita kalau jadi musuh kita gak bisa tinggalkan dia. Siapa bisa tinggalkan diri sendiri? Kita kemana saja sampai gak bisa tidur. Saudara, kalau kita merasa bersalah terus, kita merasa kita hina terus, kita merasa kita tidak layak terus, bahkan terbawa-bawa, kita tidak bisa lakukan apa-apa, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak karena rasa bersalah menghantui kita. Itu sebabnya kita harus berdamai. Bagaimana berdamainya? Harus ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Harus menerima Dia sebagai juru selamat. Karena Yesus jurus damai. Ketika kita tidak punya jalan untuk masuk atau menghadapi jalan yang buntu, firman Tuhan katakan, Yesus memberikan jalan keluar kepada kita. Membuka lebar-lebar jalan tersebut supaya kita itu merasa senang, merasa bersukacita, dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sukacita yang abadi. Sukacita yang terus-menerus setiap hari. Saudara yang saya kasih Tuhan, permisi tanya, apakah engkau mengalami sukacita yang demikian? Apakah engkau setiap hari bersukacita? Saya tidak katakan orang yang memiliki sukacita daripada Tuhan dia tidak bisa marah, bukan. Dia bisa marah, tetapi dia akan mendapatkan sukacita dari dalam. Melihat ketidakberesan, dia bisa protes, dia bisa marah dan sebagainya. Tetapi dia akan bersukacita. Kita akan bersukacita. Melihat situasi yang kurang aman, kadang kita dakdikduk, berturut-turut saya dengar berita, baik di Bat Station ada penembakan, baik di SFO ada penembakan dan sebagainya. Wah, kita merasa tidak aman, kita merasa, wah bagaimana ini? Tapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan Paulus katakan, waktu aku hidup, aku mau melayani Tuhan. Dan mati pun aku merasa bersukacita kan. Mati pun itu merupakan kemenangan bagi dia. Terpujilah nama Tuhan. Jadi orang yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan, sukacita yang dari dalam itu tidak pernah akan hilang. Mari kita rebut sukacita tersebut. Mari kita rebut sukacita tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan sampai iblis selalu bekerja di sekitar kami, merebut sukacita kami. Kami mestinya bisa tidur nyenyak, membuat kami tidak tidur nyenyak. Kami mestinya bisa senang, mesti membuat kami tidak senang. Kami mestinya ada Tuhan dalam hidup kami, tapi iblis menghalang-halangi kami untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Oh Tuhan, tolong kami. Iblis sudah keok, iblis sudah kalah, kuasanya sudah hancur. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau doa supaya mohon Tuhan yang masuk dalam hidup kami. Kami mau menerima di Engkau sebagai juru selamat kami masing-masing, sehingga sukacita yang kami dapatkan bukan dari luar saja yang sifatnya sementara, tapi sukacita dari dalam yang sifatnya kekal. Tuhan, ketika kami mengalami buah-buah roh, kami punya kasih, dan sekali lagi kami punya sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian firman Tuhan, saya serahkan kembali kepada Ibu Susan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. 368 judulnya adalah bagikan kepada semua orang. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api di sekitarnya.
indahnya musim semi. Kasih Allah besarlah, bila kau dapatkan, pasti kau membenci sebarkan kasihnya. 3. Terimalah hai kawanku, senang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasihnya, ku mau masyurkannya. Mari kita bangkit berdiri, kita doa persembahan. Doa persembahan, saya persilakan pada Kian untuk doa persembahan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita ada warta gereja dari Pendeta Saud. Shalom saudara sekalian, selamat datang, selamat beribadah. Gereja kita setiap minggu mengadakan kebaktian jam 2 siang. Itu yang di dalam gereja ini. Kemudian apa yang kita sampaikan hari ini akan ditayangkan ulang melalui video YouTube pada setiap hari Minggu jam 11 siang. Ya, jam 11 siang. Kita juga ada acara doa setiap hari Selasa jam 7.30 sampai jam 8.30 melalui Zoom meeting. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut, boleh join dengan kita sekalian. Kemudian setiap Sabtu kita ada tambah satu acara, yaitu acara yang saya sebut dengan Remi itu renungan mingguan. Renungan mingguan itu berisi satu nyanyian yang dinyanyikan oleh, kebetulan ada kolaborasi dengan pendeta yang di bahasa Inggris, Pendeta Joshua. Dia ada nyanyi satu lagu berbahasa Inggris, kemudian saya bawakan renungan yang singkat di situ. Jadi kalau Bapak Ibu pas menerima yang disebut Remi, ya, kita masuk ke minggu yang ketiga ya. Jadi Sabtu depan minggu keempat. Jadi boleh share juga kepada orang lain. Di situ ada video singkat. Mudah-mudahan jadi berkat bagi orang lain juga. Nah, saudara sekalian, kita akan sebentar lagi akan masuk ke Imlek ya. Kita tidak mengadakan acara besar-besar, cuma kita akan mengadakan acara potluck pada tanggal 6 Januari ya. 6 Januari itu hari Minggu. Jadi minggu depannya lagi gitu. Ya, Imlek kan tanggal 1, tapi 6 Januari 6 Februari ya. 6 Februari kita akan mengadakan acara potluck. Jadi mohon kita semuanya mempersiapkan diri ya. Nanti gereja akan sediakan makanan yang berat, nasi misalnya ya. Teman-teman yang sediakan masing-masing makanan lah sebagai ucapan syukur kita bersama. Habis kebaktian kita akan makan bersama. Doakan juga untuk setiap kita agar Tuhan selalu menjaga, memelihara kita ya. Selesai kebaktian nanti kita akan ambil 3 menit, kita akan saling mendoakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian tutup kebaktian ini dengan doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang ada di dalam gereja ini, maupun Anda sekalian yang berada di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan beserta penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan kerohanian kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom saudara, mari kita masuk dalam program Remi Konestun, Renungan Minggu Konestun. Melalui video singkat ini, saudara bisa menyaksikan puji-pujian bagi Tuhan, demikian juga renungan singkat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda semua.